Bisa kita lihat pejantan jodohan murai batu di depan kita ya. Ini pejantannya udah siap. Ini jodohan kurang lebih udah 2 minggu, tapi terlihat si betinanya itu kurang birahi. Bisa kita lihat ya. Itu biasanya atau umumnya itu sering terjadi hal-hal yang seperti itu. Entah dari betinanya yang belum siap tapi jantannya udah siap. Dan kebalikannya, betinanya udah siap atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi dengan channel Sarang Kicau CWP, channel yang membahas seputar burung kicau dan kreasi-kreasinya. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Dari Sabang sampai Merauke, semoga selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala usahanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini saya akan mengangkat tema tentang murai batu indukan betina yang tidak mau kawin atau berproduksi. Tentunya ini membuat kita selalu bertanya-tanya, kenapa ya betina saya kok tidak mau kawin, padahal jantannya itu udah siap untuk kawin, karena pejantannya itu udah gacor dan siap untuk kawin. Karena kalau pejantannya siap kawin itu bisa ditandai dengan sering berbunyi. Kalau dibilang itu udah gacor, tapi khusus di kandang ternak ya, beda kalau di kandang kotak biasa, di gantang atau di sangkar gantung biasa ya. Kalau ini kan gacornya udah di kandang ternak. Ini banyak sekali ya dari teman-teman kita yang menanyakan. Di video kali ini saya akan menjawab dan memberikan solusi agar pertanyaan dari teman-teman itu yang sedang bingung ya menjodohkan beternak murai batu bisa tepat ya, bisa tepat sasaran dalam melakukan tahap-tahap atau proses-proses dalam penanganannya. Bisa kita lihat ya, jodohan murai batu di depan kita. Ini pejantannya udah siap. Ini jodohan udah kurang lebih 2 minggu, tapi terlihat betinanya itu kurang birahi. Bisa kita lihat ya, itu biasanya umumnya sering terjadi hal-hal seperti itu. Entah dari betinanya yang belum siap, tapi pejantannya udah siap. Dan kebalikannya, betinanya udah siap, pejantannya itu yang malah belum siap. Hal semacam itu sering terjadi ya, itu banyak sekali ya teman-teman kita yang menanyakan hal-hal seperti itu. Dan ada juga yang menanyakan murai saya udah berjodoh tapi tak kunjung angkut sarang, tak kunjung kawin, apalagi bertelur. Itu juga banyak sekali yang menanyakan seperti itu. Dari pengalaman saya yang sering saya amati ya, untuk yang pertama itu adalah dari segi faktor pakan, dari segi faktor perawatan atau EF. Mungkin teman-temanku semuanya itu dalam pemberian EF-nya itu masih kurang atau belum seimbang atau belum cukup. Itu juga belum tepat ya. Misalnya kita udah memberikan kroto, kita udah memberikan jangkrik, kita udah memberikan ulet kandang atau ulet Hongkong, dan juga udah memberikan cacing dan juga lain-lain. Intinya kita udah mengupayakan segala macam EF, tapi hasilnya masih nol. Tapi kok tidak ada tanda-tanda birahi juga. Itu mungkin tanda-tanda umum ya, betina itu masih terlalu muda. Istilahnya indukan tersebut itu baru pastol, masih pastol. Itu biasanya sering terjadi. Ini adalah salah satu jawaban karena betina itu masih terlalu muda. Tapi tidak menutup kemungkinan di usia pastol juga banyak yang udah berhasil produksi. Itu juga banyak yang udah lancar dalam produksinya. Memang betina pastol atau betina yang udah dewasa juga tidak bisa menjadi patokan. Itu tergantung dalam perawatannya juga ya. Ada juga betina yang udah dewasa
juga nggak mau kawin, nggak mau angkut sarang, itu juga ada. Dan kebetulan betina ini usianya tuh yang di depan kita ini udah 10 bulan, dan jantannya tuh udah 3 kali produksi dengan 3 betina ya. Ini udah saya sering lakukan penjodohan dengan betina yang lain. Emang kalau pejantan ini tipenya itu penyayang lah, kalau menurut saya itu penyayang sama semua betina. Dia mau saja ya dikawinkan sama betina manapun. Dia itu juga tidak memberontak, terus dia itu tidak membantai indukan betinanya. Makanya saya senang sekali nih memiliki pejantan seperti ini nih. Ini biasanya juga saya sering menggunakan untuk indukan sistem kawin cabut. Ketika betina pertama bertelur 1 atau 2, saya cabut dan saya jodohkan dengan betina yang satunya lagi. Ketika udah bertelur 1 atau 2 begitu, lalu saya cabut lagi dan selanjutnya saya kasih betina yang ketiga lagi. Itu alhamdulillah jantannya itu aman, itu enggak enggak membantai si betina ya. Dan kita kembali lagi ke perawatan. Yang pertama tadi dari faktor EF. Sekarang yang kedua adalah dari kondisi burung. Yang kita maksud di sini, kita bisa amati betina yang ada di kandang ternak. Kalau betina tidak ada respon padahal jantan udah merayunya, itu bisa kita amati selama 3-4 hari. Kalau masih tidak ada responnya dan begitu-begitu aja, kita bisa segera tangkap betina tersebut dan kita pastikan tidak berlemak. Kita bisa pegang betina tersebut, kita cek ya, dan amati di bagian perutnya. Apabila ada benjolan atau selaput putih pada perutnya ya, bagian dubur itu, dekat dubur atau sekitar perutnya lah, ada berwarna putih, itu dipastikan betina tersebut itu berlemak. Kita bisa keluarkan saja ya, kita lakukan proses ulang, yaitu yang paling yang paling enak itu kita lakukan proses penjemuran. Itu yang paling efektif sekali. Itu penting sekali ya, wajib kita jemur sampai benar-benar hilang tanda berlemaknya. Itu yang menjadi faktor kedua. Dan selanjutnya dari faktor yang ketiga adalah kandang. Kandang juga sangat berpengaruh sekali ya dalam proses produksi kedua indukan murai batu tersebut. Ini juga akan mempengaruhi proses birahi kedua indukan tersebut juga ya. Misalnya kandang yang terlalu pengap, yang terlalu sempit, terus sirkulasi udaranya itu kurang atau pencahayaannya juga kurang, terlalu gelap, itu juga akan mempengaruhi proses menghambatnya itu reproduksinya, dan jadinya itu birahinya itu susah naiknya ya. Kalau bisa kandang itu terkena sinar matahari, kalau bisa itu sirkulasinya itu biar bagus, dan pembuatan kandang kalau bisa itu kita buat senyaman mungkin pokoknya, agar pasangan tersebut itu aman dan nyaman. Kalau udah aman dan nyaman, insya Allah akan cepat berhasil. Murai betina juga akan cepat produksi. Makanya teman-teman bisa dicek ya kembali ya, yang udah saya jelaskan, yang saya udah jabarkan di atas. Mungkin ada salah satu di antara teman-teman yang masih kurang dalam merawatnya ya, bisa diperbaiki kembali. Tapi juga ada yang menanyakan begini, saya Bang nih udah melakukan semua hal tersebut seperti EF udah sesuai ya, kandang udah sesuai, kandang udah bagus, sirkulasi udara juga udah bagus, usia burung juga udah mapan, burung juga tidak berlemak, tapi kok tidak kunjung produksi ya Bang gitu. Nah, ini adalah faktor yang terakhir, faktor yang keempat, yaitu faktor dari rezeki-rezekian, yaitu kita kudu sabar. Kuncinya itu adalah sabar.
Kalau kita sabar ya insya Allah akan ada hasilnya. Karena kita nggak bisa memaksakan ya untuk betina-betina yang masih muda, dan untuk betina-betina yang sudah cukup umur itu pun kita harus sabar. Apalagi yang belum cukup umur untuk berproduksi, kita kembali lagi ke karakter betina tersebut. Indukan itu memiliki emang karakter yang berbeda-beda ya. Bahkan pastol itu pun ada yang sudah bisa produksi lancar, ada juga betina yang udah cukup umur tapi nggak kunjung-kunjung produksi, itu juga ada. Makanya kita harus sabar ya, karena rezeki itu nggak kemana pasti kalau kita sabar itu. Karena dalam sabar itu bisa kita artikan tuh nggak harus kita menunggu ya, kita harus berikhtiar juga dan harus berusaha juga ya. Kalau cuma sabar nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha ya percuma ya, nggak ada hasilnya. Yang pokok itu harus sabar dan kita selalu berusaha, itu kuncinya, pasti akan ada hasilnya. Sekali lagi kita bisa lihat ya, murai batu seperti ini ya, punya saya ini di depan kita. Murai batu saya itu udah usianya itu udah mapan sebenarnya, itu usianya itu udah 10 bulan. Itu kalau menurut saya udah mapan, soalnya udah merespon sama jantan juga. Betina itu udah saut-sautan tapi juga belum mau kawin juga, padahal betina ini tuh juga udah angkut sarang. Yang orang berpikir itu biasanya tuh kalau betina udah berjodoh, udah angkut sarang, udah akur, terus akan bertelur. Itu ternyata itu tidak. Jadi kita emang harus sabar dalam memproses seperti ini. Kuncinya ya sabar itu ya. Bisa dimengerti ya, bisa dipahami ya buat teman-temanku semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya, bisa menjadi acuan atau gambaran dalam mengambil keputusan. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat bagi teman-temanku semuanya, bisa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman semuanya itu nggak ketinggalan untuk video terbaru dari saya ya, video yang lebih bermanfaat lagi. Dan saya akan semangat lagi membuat video-video yang terbaru untuk teman-temanku semuanya, agar dalam beternak murai batu itu sesuai yang kita harapkan. Dan di sini saya tidak bermaksud menggurui teman-temanku semuanya ya. Saya juga masih pemula, saya masih harus banyak belajar, harus banyak yang saya pelajari ya. Kita hanya sharing, kita hanya adu argumen, dan semoga teman-temanku semuanya bisa mengerti ya. Oke teman-teman, kunci sukses adalah kita harus berpikir positif, kita harus banyak belajar, kita harus berusaha dan berdoa, karena Tuhan yang akan menentukan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang pas dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, salam sehat selalu.